boleh diganti. Aduh, ganti. Apa-apaan nih? Jadi ya. Mau nonton TV apa-apa? Kevin dan Olive, kenapa kalian berkelahi? Tadi kan Mas Kevin nonton TV, terus megang HP, ya udah ambil aja remote-nya, Olive nonton deh film-film. Nah, kalau begitu stop dulu kelahinya. Lebih baik kalian mendengarkan cerita dari nenek tentang Santo Fransiskus yang bisa berbuat baik, membuat kedamaian. Ya, dengarkan ya. Olive gimana? Nah, ya. Santo Fransiskus itu seorang dari yang lahir di Assisi, maka sekarang dipanggil dengan Fransiskus Assisi. Fransiskus Assisi itu dari keluarga yang kaya raya. Orang tuanya saudagar, penjual kain, kainnya dan kainnya itu mahal-mahal. Nah, Fransiskus itu suka menghambur-hamburkan uang dan harta dari ayahnya. Setelah dia dewasa, dia masuk menjadi tentara. Nah, karena dia berperang, maka dia ditangkap dan dimasukkan ke penjara. Nah, di penjara itu dia kesepian, dia sakit. Lalu setelah bebas, dia berusaha menjadi orang yang baik. Nah, setelah dia keluar dari penjara, dia menukarkan baju jubahnya yang sangat baik itu kepada jubah pengemis yang tambal-tambalan itu. Lalu hari itu dia mengemis ke sana sini, lalu dia makan hanya sisa-sisa dari orang dan dia menjadi miskin. Kenapa ya? Kan Fransiskus itu anak orang kaya dan kebanyakan orang kepengen kaya. Kenapa dia ingin menjadi miskin? Dia mau menjadi dina, dia mau menjadi miskin, meninggalkan segala kesenangan, meninggalkan segala kemewahan, karena dia ingin mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Nah, suatu ketika waktu dia berdoa, dia mendengar suara dari Tuhan. Apa katanya? Kamu tahu? Nah, Tuhan bersabda, Fransiskus, perbaikilah gerejaku yang hampir roboh itu. Bisa kan nggak? Menurut kamu? Kayaknya kan uangnya sudah dikasih ke semua fakir miskin. Gimana? Nah, itu dia mengumpulkan hasil dari mengemisnya itu, lalu apa yang dia punya dia jual semuanya. Dia betul-betul melepaskan diri dari duniawi. Setelah uangnya terkumpul, lalu dia memperbaiki gereja, dan gereja itu menjadi lebih baik dari yang dulu. Nah, setelah mendirikan gereja, dia minta izin kepada Paus untuk mendirikan perkumpulan saudara-saudara Dina. Nah, Kevin dan Olive, suatu ketika Fransiskus mengadakan perjalanan di suatu tempat. Di situ kebetulan berkumpul banyak burung, bermacam-macam burung di situ. Ada burung merpati, ada burung kakak tua, Ada burung penguin juga ya. Iya, ada burung penguin terbang jauh di situ. Lalu tiba-tiba Fransiskus memisahkan diri dari temannya untuk mendekati burung-burung itu.
Tetapi burung-burung itu tidak berterbangan, tidak takut dengan Fransiskus. Kenapa ya? Ya karena itu dia berusaha untuk mendekati burung-burung itu. Dia akan menyampaikan sabda Tuhan. Aneh kan? Dia mau berbicara dengan binatang. Nah setelah dekat dengan binatang, dia menyapa, saudara-saudariku binatang, kamu seharusnya bersyukur dan memuji penciptamu, karena kamu telah diberi sayap untuk terbang, diberi bulu yang indah untuk mantel, dan kamu semuanya kebutuhan dipenuhi. Wah hebat Eyang, Fransiskus bisa ngomong dengan hewan-hewan. Olive juga mau ngomong sama unicorn. Nah, itu. Nah, kamu tahu reaksinya bagaimana burung-burung itu mendengar Fransiskus bercerita? Terbang ya? Tidak, dia tidak terbang. Dia mengepakkan sayapnya, lalu dia menjulurkan lehernya, lalu dia memandang Fransiskus itu. Baru mereka berterbangan semuanya. Nah, sejak saat itu Fransiskus akan mengajar kepada semua binatang. Nah, demikianlah cerita dari Santo Fransiskus yang bisa untuk teladan Eyang, untuk teladan Kevin, untuk teladan Olive. Sekarang bagaimana Kevin caranya? Seperti minta maaf ke adik, bukan sebetulnya. Bagus itu, ayo saling meminta maaf. Udah deh, minta maaf ya. Iya, ada yang kenapa? Nah, itu baru baik. Ayo, sekarang kita makan oleh-oleh dari Eyang. Terima kasih Iya, ya. ayo.